Karena di antara syarat sholat tuh makmum kudu yakin imamnya sah. Makmum kudu yakin imamnya sah. Keyakinan itu yang nolongin, keyakinan itu. Tapi kalau tahu kagak sah. Kalau tahu imamnya nggak punya wudhu, nggak sah. Imamnya nggak sah tuh. Karena kalau tahu, seperti imamnya kagak baca bismillah, baca fatihahnya, kita nggak tahu. Tapi punya dzon, punya prasangka, karena ada jeda dia. Jadi Allahu Akbar, diam rada lama, baru Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pada diam tuh kata kita mungkin baca bismillah tapi pelan. Itu masih sah. Tapi kalau kita tahu kagak baca bismillah bener-bener kagak sah. Wong kurang baca fatihahnya 6 ayat. Begitu. Bismillah itu ayat 1. Kalau kita bener-bener tahu, itu kagak sah. Kalau kagak tahu, enggak apa-apa. Kagak tahu. Ada orang baru pulang umroh. Dia di kampungnya dia sholat. Dia sholat. Ngimamin lagi di langgarnya. Dia enggak baca bismillah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ditegur sama temennya, lu sholat nggak baca bismillah. Dia marah, makanya umroh. Gitu, umroh kata dia. Begitu. Ini di Mekah kagak baca bismillah, kagak gitu. Lu udah nanya imamnya? Ya belum sih, gue juga gak tahu di mana tuh imam. Gue kan sholatnya di luar. Kagak tahu juga imamnya di mana barisnya. Begitu. Lo kagak tahu tuh baca bismillah dia mau pelan. Oh begitu. Gue kira kagak baca, makanya nanya. Begitu. Siapa itu yang ngimamin waktu itu? Kata teman saya si Imam Sudes. Iya itu Imam Sudes, ente sadis. Enggak ngaji langsung nyimpulin. Nanya dulu sama imamnya. Tuh imamnya baca bismillahnya pelan. Alhamdulillah kenceng. Begitu, oh begitu. Iya. Kalau kita enggak punya keyakinan begitu, sholat kita kagak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wal afdalu an yakunal imamu faqihan. Adapun yang paling afdalnya yaitu hendaknya ada oleh imam itu adalah ahli fiqih, aliman bi ahkamis salati wal jamaati, lagi tahu dengan peraturan-peraturan salat dan salat berjamaah. Wa an yakuna min khiyarin nasi, dan bahwa ada oleh imam itu min khiyarin nasi, daripada orang terbaiknya manusia, fi dzati, pada zatnya, wan nasabi, dan keturunannya, wasifati, dan sifat-sifatnya. Wallahu a'lamu bissawabih. Ibu-ibu sekalian yang mulia, pertemuan ini kita akan membahas
tentang sebaiknya yang jadi imam dalam sholat itu bagaimana begitu. Sesudah kita membahas tentang peraturan-peraturan sholat berjamaah yang jumlahnya ada 9 macam peraturan. Sebelum kita membahas tentang siapa yang paling bagus jadi imam, perlu diketahui secara umum bahwa imam dalam sholat itu jumlahnya ada 6 macam. Imam dalam sholat itu jumlahnya ada 6 macam. Nih orang nih kalau jadi imam dalam sholat itu ada 6 macam imam. Yang pertama, orang yang tidak sah jadi imam. Orang yang tidak sah jadi imam secara mutlak. Secara mutlak. Ada tuh. Jadi imamnya kagak sah. Kapan aja. Begitu. Siapa tuh yang kagak sah jadi imam? Pertama orang kafir. Ngimamin tuh. Mau lagu bagaimana juga. Biar hafal tuh Quran. Orang kafir. Kagak sah jadi imam. 2 orang gila. Orang gila tuh. Nggak sah jadi imam. Biar pinter orangnya, begitu, bisa ngaji segala macam, begitu, tuh, kagak sah. 3 orang mabok, kagak sah tuh, jadi imamnya, kagak sah. 4 orang yang belum tamyiz, umurnya baru 4 tahun, 5 tahun gitu, jadi imam. Ini ndak sah. Begitu biar dia bisa. Nanti temennya ngajak main gundu, tinggal tuh makmumnya. Masih belum tamyiz. Mana lagi orang yang masih statusnya jadi makmum. Orang yang masih jadi makmum kagak sah menjadi imam. Begitu, kagak sah jadi imam. Jadi kalau kita bermakmum sama imam yang model kayak begitu tuh, kita kagak sah sholatnya, kagak sah. Wong kagak tahu mau kagak, kalau imamnya kayak model begitu enggak sah, begitu, enggak sah. Karena imamnya tidak memenuhi persyaratan. Kalau masih makmum enggak bisa. Nih semua nih. Itu satu. Jadi yang pertama adalah orang yang kagak sah jadi imam. Kedua adalah orang yang sah jadi imamnya. Orang yang sah jadi imamnya khusus untuk orang yang semacamnya. Jadi sah jadi imam tapi kudu sekelas, semacam. Gitu. Kalau di luarnya itu enggak sah. Mana tuh contohnya perempuan? Tuh perempuan tuh sah jadi imam khusus perempuan. Kemarin udah disinggung. Begitu. Banci enggak sah.
Ikut perempuan, karena banci ini bisa saja laki-laki. Mana lagi orang yang Fatihahnya rusak, ummi namanya, ummi, ngalamin gitu. Alhamdulillah ngalamin. Itu dia sah jadi imam untuk makmum yang ngalamin juga. Begitu, sama-sama ngalamin. Sama. Kalau sama nggak apa-apa. Kalau sama. Kalau nggak sama, makmumnya bisa baca Fatihah. Nggak sah. Begitu, nggak sah. Namanya disebut qori. Qori itu bisa baca Fatihah. Jadi yang namanya ummi bisa ngimamin khusus buat yang umminya sama. Kalau yang beda enggak. Jadi yang satu ngalamin, yang satu cadel. Enggak sah. Jadi cadel tuh ghailil gitu. Enggak bisa ghairil. Ghailil maghdubi. Ghailil. Ini enggak sah nih. Orang ini sholatnya kudu masing-masing. Gitu. Ketika si ngalamin ini jadi imam, pas dia bacalah merobil ngalamin. Kagak sah. Mundur. Gitu. Kagak sah. Nih gua nih. Gitu. Baru juga dia maju. Bismillahirrahmanirrahim. Kagak sah, mundur. Udah yang kayak begini nih sholatnya masing-masing udah. Kagak sama masalahnya. Kagak sama. Kalau sama nggak apa-apa. Si yang cadel sama cadel sah. Gailil gitu. Sama makmum gailil sama. Itu begitu. Itu begitu. Ketiga, orang yang sah jadi imam bila mana kita tidak tahu. Orang yang sah jadi imam bila mana kita sebagai makmum kagak tahu. Kalau tahu kagak sah. Kalau kagak tahu sah. Mana imamnya sholat nggak punya wudhu, satu kita makmum sah, berhadas namanya, imamnya berhadas. Jadi teman kita sama-sama perempuan, kita main di rumah teman kita, pas main teman kita salim sama lakinya, habis wudhu mau sholat. Nah, kita tahu, ini kalau tahu kita nggak sah. Karena kita, tapi kalau kita nggak tahu, nggak apa-apa. Sah sholatnya. Kalau nggak tahu. Karena di antara syarat sholat itu makmum kudu yakin imamnya sah. Makmum kudu yakin imamnya sah. Keyakinan itu yang nolongin, keyakinan itu. Tapi kalau tahu, kagak sah. Kalau tahu, imamnya nggak punya wudhu, nggak sah. Imamnya nggak sah tuh. Karena kalau tahu, seperti imamnya kagak baca bismillah, baca fatihahnya, kita nggak tahu. Tapi punya dzon, punya prasangka, karena ada jeda dia. Jadi Allahu Akbar, diam rada lama, baru Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pada diam tuh kata kita mungkin baca bismillah tapi pelan. Itu masih sah. Tapi kalau kita tahu kagak baca bismillah bener-bener kagak sah. Wong kurang baca Fatihahnya 6 ayat. Begitu. Bismillah itu ayat 1. Kalau kita benar-benar tahu, itu kagak sah. Kalau kagak tahu, enggak apa-apa. Kagak tahu. Ada orang baru pulang umroh. Dia di kampungnya dia sholat. Dia sholat. Ngimamin lagi di langgarnya. Dia enggak baca bismillah, langsung alhamdulillah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ditegur sama temennya, lu sholat nggak baca bismillah. Dia marah, makanya umroh. Gitu, umroh kata dia. Begitu. Ini di Mekah kagak baca bismillah. Kagak gitu. Lu udah nanya imamnya? Ya belum sih, gue juga gak tahu di mana tuh imam. Gue kan sholatnya di luar. Kagak tahu juga imamnya di mana barisnya. Begitu. Lu kagak tahu tuh baca bismillah dia mau pelan. Oh begitu. Gue kira kagak baca, makanya nanya. Begitu. Siapa itu yang ngimamin waktu itu? Kata teman saya si Imam Sudes. Iya itu Imam Sudes, ente sadis. Enggak ngaji langsung nyimpulin. Nanya dulu sama imamnya. Tuh imamnya baca bismillahnya pelan. Alhamdulillah kenceng. Begitu, oh begitu. Iya. Kalau kita enggak punya keyakinan begitu, sholat kita kagak sah. Begitu, kagak sah. Kenapa? Karena imamnya kurang sholatnya. Jadi yang ketiga, orang yang sah jadi imam kita, catatannya kitanya tidak tahu. Yaitu contohnya orang yang tidak punya wudhu. Atau ada najisnya, muknanya kena kencing bocah, sama. Dia lupa tuh, dia punya baju kena kencing anaknya, ngimamin aja dohor. Begitu tuh, udah selesai sama temannya pulang, jam 1 dia ingat, waduh, ini baju ini kena kencing bocah. Ini bagaimana? Ya maka orang ini ngulang. Makmumnya enggak usah. Enggak ngulang. Jangan dibilangin makmumnya, siana. Iya ngapa? Lu kan tadi mau sama gua tuh di rumah gua, iya. Tuh kagak sah, ya kasihan banget dia. Ngomong orang kagak, sholatnya diulang. Jadi nggak usah dibilangin, kita aja yang ngulang. Jadi biar orang lain jangan dibikin susah, jangan. Yang keempat, orang yang sah jadi imam, orang yang sah jadi imam dalam satu sholat tapi tidak sah pada sholat yang lain. Ada tuh. Kalau sah jadi imam. Begitu. Mana tuh contohnya musafir. Orang musafir nih. Begitu. Jadi imam sah. Kalau jadi imam. Musafir. Jadi imam. Dia jadi makmum. Dia mau qashar. Nggak bisa. Ngimamin doang. Ngimamin sah. Ngimamin. Musafir. Begitu. Orang musafir. Begitu. Salat Jumat. Begitu tuh. Mana lagi tuh contohnya? Contohnya anak kecil yang udah tamyiz. Begitu. Begitu. Anak kecil yang udah tamyiz bisa sah sholatnya. Begitu. Yang penting catatannya adalah sudah tamyiz. Begitu. Tapi untuk sholat Jumat kagak boleh. Artinya kalau jumlahnya 39 kagak genap ditambah bocah ini. Kayak musafir. Musafir itu kalau ada orang kampung situ 39 ditambah musafir 1 tidak sah. Sholatnya dia kalau ngimamin buat orang banyak sah. Tapi kalau kurang dari 40 ditambah dia kagak sah. Maka yang keempat, sah jadi imam dalam satu sholat tapi tidak pada sholat yang lain. Ya tidak sholat Jumat macamnya. Sholat Jumat enggak masuk hitungan. Itu namanya orang yang sah jadi imam dalam satu sholat
tapi tidak sah pada sholat yang lain, yakni sholat Jumat. Musafir ini kalau dia jadi imam sholat Jumat enggak apa-apa. Tapi kalau orangnya jumlahnya 39 ditambah musafir kagak sah. Wong Jumat kudu ada orang 40. Yang kelima, orang yang makruh jadi imam. Enggak dapat ganjaran 27. Tapi sholatnya sah. Sholatnya sah. Mana tuh? Orang fasik, orang bandar pakong begitu, tukang mabok begitu, judi gitu. Jadi imam begitu, bandar togel gitu. Jadi imam, sholatnya sah tapi makruh. Sholatnya seorang fasik begitu. Yang keenam, orang yang sah jadi imam dalam semua sholat. Orang yang sah jadi imam dalam semua sholat, yaitu orang yang memenuhi persyaratan yang telah kita pelajari. Orang yang selamat memenuhi persyaratan itu sah tuh jadi imam. Orang laki ngerti gitu, dia jadi imam, enggak berhadas, enggak apa, itulah sah jadi imam. Tuh ada 6 macam. Nah, ngaji kita hari ini nih tentang siapa yang paling afdol jadi imam, yang paling bagus. Kata kitab kita, wal afdalu an yakunal imamu faqihan. Yang paling afdol tuh, yang jadi imam tuh kudu ngerti sholat. Ahli fikih tuh artinya ngerti sholat. Ngerti dulu walaupun suaranya kagak merdu gitu. Kan ada yang suaranya merdu tapi kurang ngerti sholat. Ada orang suaranya serak-serak bengek gitu, tapi dia ngerti sholat. Begitu, dia dulu dah yang jadi imam. Karena ini harus ngerti dulu. Kudu ngerti peraturan sholat. Jadi imam itu yang paling afdol adalah an yakunal imamu faqihan. Imamnya kudu faqih. Artinya faqih itu mengerti hukum-hukum sholat, mengerti aturan-aturan berjamaah. Karena hajat kepada ilmu fikih di dalam kita punya sholat itu lebih prioritas. Yang ngerti aturan dulu. Ngerti enggak? Bujangan ngerti, suruh jadi imam. Begitu. Walaupun kita udah berumah tangga kurang ngerti, dia aja dulu. Begitu. Bocah umurnya 10 tahun, ngerti. Sholat nih tahu dia. Sampai arti-artinya dia tahu. Kita yang gede enggak ngerti. Dia dulu. Begitu. Jadi kudu ngerti aturan-aturan sholat. Karena dia bakal menjadi supir kita. Ngebimbing menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengesahkan sholat kita. Maka yang jadi imam itu kudu tahu. Di akhir zaman ini seringkali terbalik. Ada orang suaranya merdu jadi imam. Kadang ama sholat dia ngerti rukun sholat mana. Nah ini kudu diajarin. Yang suaranya merdu ini tentang fikih sholat aja. Zakat enggak usah karena ini urusan sholat. Gitu, haji enggak usah karena fikih sholat aja. Supaya ngerti aturan-aturan sholat. Yang kedua,
Yang paling afdol menjadi imam itu adalah orang yang terbaik. Orang yang terbaik. Begitu. Dari segi apanya terbaiknya? Baik dari segi kepribadiannya, maupun keturunannya, maupun akhlaknya. Kudu yang terbaik. Yang jadi imam tuh kudu yang terbaik. Yang terbaik. Ada Habib sama kita, nasabnya tinggian dia, maka dia tuh Habib tuh. Tapi janjinya semuanya ini berurutan. Pertama fikih dulu. Fikih itu artinya ngerti solat. Si A ngerti, si B ngerti, cari yang lebih. Oh, si B adalah Habib, gitu turunan Nabi. Si A, si B bukan, maka fakih turunan Nabi. Fakih bukan, dia punya kelebihan 2. Begitu. Terus saja diadu orang tuh, dicari yang lebihnya untuk jadi imam. Nih orang ngerti sholat, nih orang ngerti sholat, nih orang bujangan, nih orang berkeluarga. Yang berkeluarga suruh jadi imam. Kenapa? Udah lebih. Tapi dasar utamanya ngerti sholat dulu. Kitab kita tuh. Fakih dulu. Fakih itu ngerti sholat. Sesudah ngerti sholat baru diurut yang lainnya. Ini orang ngerti, ini orang ngerti. Apa kelebihannya? Yang punya lebih nih disuruh. Begitu, yang lebih. Nah, kita jadi tamu di rumah orang, maka tuan rumah lebih afdol jadi imam. Kita tamu jadi makmum. Jangan tamu sama lo jadi makmum aja. Gua kan ustazah begitu. Kagak. Tetep aja kita tamu. Tuan rumah lebih berhak. Ya, walaupun kita ini dia ngimamin karena dia begitu, nggak boleh kita karena ada aturan. Dia punya lebih tuan rumah, maka tuan rumah tuh namanya sahibul wilayah, yang punya kekuasaan di rumah, maka dia begitu imam tuh. Jadi begitu. Bernegara juga sebetulnya begitu. Cari yang paling pinternya orang untuk menjadi presiden. Yang paling pinternya jadi ngerti. Begitu. Harusnya begitu. Dipilih. Supaya ngerti. Dari sholat ini belajarnya. Dari sholat ini aturannya begitu. Diatur aturannya supaya kita ngerti begitu. Jadi kudu melebihi zatnya kayak turunan Nabi begitu tuh. Zatnya mulia, wong di badannya ada darah Nabi, mulia dia, mulia. Kita kudu hormat. Jadi kemuliaan tuh ada 3 kemuliaan tuh, ada 3. Ada namanya fadilatul adab. Ada namanya lagi yang kedua fadilatul ilmi. Yang ketiga fadilatun nasab. Ada 3. Ada kelebihan dari segi akhlak. Kedua ada kelebihan dari segi ilmu. Ketiga ada kelebihan dari segi keturunan. Bila kumpul semuanya, hebatnya orang. Bila kumpul semuanya, jadi dia turunan mulia, ilmunya banyak, sopannya, akhlaknya bagus. Ini namanya kumpul. Udah paling cakepnya orang. Paling cakepnya orang. Jadi turunannya bagus, akhlaknya bagus, ilmunya pun punya. Ini begini, ilmu. 3, urutannya begitu. Yang paling tingginya ya adab. Kan 1 adab, 2 ilmu, 3 apa?
nasab turunan. Turunan itu nomor 3. Adab dulu. Adab. Tapi jangan dibenturin. Jangan. Ada yang adabnya nggak bagus turun mulia. Ya beda. Karena adab mau kudu belajar. Ilmu juga kudu belajar. Kalau turunan mah wahbah ilahiyah. Anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah. Bukan dapat mesen, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau dapat mesen, enggak bisa. Kalau adab hasil latihan. Ilmu hasil belajar. Kalau kita nggak latihan, nggak bisa. Kayak dermawan. Nggak ada orang yang lahir langsung dermawan. Nggak ada. Kudu latihan. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lain. Bahannya lain. Jadi semuanya hasil latihan. Orang pinter, nggak ada yang ujuk-ujuk pinter, nggak ada. Brojo langsung pinter, nggak ada. Nggak ada. Semuanya hasil belajar. Hasil belajar. Nggak ada. Gitu kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum. Wa innamal hilmu bittahallum. Kata Nabi. Sesungguhnya ilmu itu didapat hasil belajar. Biar kata kita anak kiai, kalau nggak ngaji mau nggak bisa. Biar kata kita anak kiai, kalau nggak ngaji mah nggak bisa. Gitu. Jadi yang punya adalah turunan doang, turunan. Begitu. Jadi nggak bisa, harus belajar. Akhlak juga begitu, harus latihan. Begitu, latih pelan-pelan kita ngaji, jadi tahu, tapi belum tentu kita dermawan, karena harus latihan. Semuanya dari latihan, nggak bisa nggak latihan. Karena sifat dasar manusia itu diantaranya pelit. Pelit itu sifat dasar kita. Jadi emang dari berojolnya kita itu pelit. Dari brojolnya. Tandanya waktu lahirnya tangannya ngegenggam. Lihat aja cucu-cucunya atau anak lahir. Tangannya terbuka apa ngegenggam? Apa ngegenggam itu tanda dermawan apa pelit? Iya, jadi kita lahirnya Andai ada orang dermawan hasil latihan. Hasil latihan. Latihan. Belajar. Begitu. Pelit itu akhlak buruk. Iya. Akhlak buruk, paling buruk. Dari mana? Nggak usah pakai dalil agama. Dalil keseharian aja. Ada orang pelit, sama temennya yang pelit, demen apa gedek? Tuh, sama-sama pelit padahal. Sama-sama orang pelit, sama temennya yang pelit, demen apa gedek? Tuh, kagak demen. Padahal sama-sama pelit. Kan bener kalau sama-sama kan kudunya demen ya kan? Sama-sama. Kagak. Itu menunjukkan pelit itu akhlak buruk. Jadi yang jadi imam pertama zatnya bagus. Turunan mulia. Suku Quraisy itu mulia namanya. Gitu. Habib kita bilang. Habib gitu. Orang mulia tuh Habib. Orang mulia. Kita hormat. Sama Habib jangan gak hormat. Begitu. Gitu. Suka ngaji tuh. Itu istrinya Habib Muhammad. Umi kita tuh. Syarifah. Suka taklim itu. Harus hormat. Sama anak cucunya Rasulullah. Anak cucu Nabi. Begitu. Nggak bisa kita. Harus hormat. Ini lagi sekarang nih ujian keimanan. Repot. Sekarang nih ujian keimanan. Mana orang-orang yang benar-benar demen, mana yang kagak. Sekarang nih. Lagi dibontang-mantingin kita nih. Begitu. Kita nih. Maka kita banyakin baca sholawat. Biar kita nggak terprovokasi. Terbawa oleh pikiran-pikiran yang kagak-kagak.
Kagak. Begitu. Ini ndak benar, ndak benar. Kita disuruh hormat sama anak cucu Nabi itu hormat. Ta'zim. Karena di badannya ada darah mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kita kudu hormat. Begitu. Jangan kita enggak hormat. Begitu. Orang yang dari segi sifat apik gitu. Agamanya hati-hati sama sembrono. Yang hati-hati ini suruh jadi imam. Yang tuaan suruh jadi imam daripada yang mudaan. Ini dasar utamanya sama. Fikih dulu. Ini ngerti sholat. Ini orang kampung sini. Si B juga orang kampung sini. Si ini tuaan. Si B mudaan. Ya udah si A jadi imam. Lebih masalahnya. Tuh, cari aja yang lebihnya. Itu maknanya min khiyarin nas. Daripada orang terbaiknya. Cari yang terbaiknya. Itu untuk jadi imam. Ibu-ibu begitu, yang punya anak 1 sama anak 2, yang anak 2 suruh jadi imam. Begitu. Anaknya sama-sama 2, yang satu udah punya cucu, yang satu belum, yang udah punya cucu. Begitu. Pusingnya banyak kan. Begitu. Jadi suruh jadi imam. Begitu. Iya, kan begitu. Iya, begitu. Cucu kagak ngerti banget, nenek baru juga pulang ngaji, berisik amat. Gua pengen ngaji lagi. Begitu. Jadi orang tuh, bila kemudian itu punya kelebihan, maka dia jadi imam. Kita tuan kontrakan, ama yang ngontrak, maka yang ngontrak jadi imam. Kita jadi makmum. Karena tuh kontrakan tuh kekuasaannya di tangan dia. Walaupun rumahnya punya kita. Benar nggak? Rumahnya punya kita rumahnya. Tapi kita nggak bisa sembarangan masuk. Kan udah dikontrakin sama dia. Maka yang tuan kontrakan nih, yang ngontrak jadi imam. Kalau di rumah dia tuh, rumah yang ngontrak tuh, kita main di rumah dia. Kitanya yang punya kontrakan jadi makmum. Jangan kesinggung, emang agamanya begitu. Lu pengen jadi imam aja, gua kan yang punya ini tanah. Gua keluarin nih. Begitu, ini salah dia. Salah, enggak. Kekuasaannya dia punya masalahnya. Kekuasaannya dia punya, karena dia udah berkontrakan kekuasaannya, walaupun tanahnya kita punya. Dia yang jadi imam. Ini namanya yang terbaiknya. Cari yang terbaiknya. Jadi pertama ngerti agama, begitu. Kemudian sopan, turunannya bagus, yang turunannya bagus. Begitu, turunannya begitu. Kalau turunan IKPN nggak boleh dinikahin. Itu turunan. Yang komplek tuh turunan. Iya. Turunan. Jadi nasabnya mulia. Mulia. Begitu, suruh jadi imam. Dia punya kelebihan. Jadi ala kulli hal. Jadi yang paling tinggi jadi imam siapa? Ya secara jujur adalah yang tertingginya di negeri itu, presiden. Begitu, itu jadi imam tuh. Begitu. Kagak ngerti, ya kalau kagak ngerti jangan. Begitu kan tadi urutannya. Karena dia sohibul wilayah. Nah, nanti gubernur sama gubernur nih, siapa tuh di mana lagi? Oh, umpamanya di Jawa Tengah, ya gubernur Jawa Tengah yang jadi imam, gubernur lain jadi makmum karena wilayahnya punya dia. Tergantung di mana. Sampai RT sama warganya, imamnya lebih tinggian RT.
Tapi artinya nggak ngerti. Ya warganya yang ngerti dah. Begitu. Pokoknya apa kek? Harus punya kelebihan. Ini di dalam aturan-aturan sholat. Karena apa? Karena cari yang terbaiknya yang menjadi imam dalam sholat. Begitulah di dalam bernegara juga sama. Ala kulli hal, yang pertama adalah ngerti aturan sholat. Dua, dia ngerti adab. Warok, akhlaknya bagus. Begitu akhlaknya bagus. Yang kayak begitu. Itu jadi imam. Ketiga, yang duluan Islamnya duluan dibanding kita. Begitu, itu suruh jadi imam. Keempat, yang tuaan umurnya. Ini kalau kumpul semuanya ini diadu. Terus saja cari yang punya kelebihan. Kelima, yang mulia nasabnya. Udah ini semuanya baru. Yang paling bagus pakaiannya. Ini ibu ini muknanya harga 200.000. Yang ibu ini 1 juta. Yang 1 juta suruh jadi imam. Begitu. Iya, karena kelebihan. Punya kelebihan. Tapi bukan dari pakaian dulu tuh urutannya kayak tadi. Ini sama-sama ngerti sholat. Sama-sama orang kampung situ, sama-sama akhlaknya baik, kan sama semuanya. Cuman ada beda, yang atu muknanya jelekan, ada Pulau Seribunya tuh hitam-hitamnya di atasnya, begitu. Ada yang bagusan itu yang jadi imam. Abis ini yang suaranya merdu, terakhir. Yang satu suaranya serak-serak basah, yang satu serak-serak bengek. Udah yang serak-serak basahnya yang jadi imam. Biar bagus. Inilah makna daripada tulisan kitab kita, wa an yakuna min khiyarin nasi fi dzati wan nasabi was sifati. Tuh begitu. Kalau sampai masih ketemu juga semuanya sama, yang atu pesek, yang atu mancung, yang mancung suruh jadi imam. Begitu lo jadi imam mancungan, begitu gua pesek, begitu suruh. Yang penting punya kelebihan, karena memang mencari yang terbaiknya. Kalau di Indonesia ini menjadi pemimpin itu bukan terbaiknya, tapi terbanyaknya. Terbanyaknya. Maka siapa yang paling banyak dipilih, ya dia jadi pemimpin. Begitu, karena memang aturannya begitu. Sedangkan yang banyak tuh antara orang pintar sama orang bodoh. Yang paling banyak, iya, maka yang jadi itu pilihan orang. Iya, begitu. Nggak bisa kita. Nggak bisa. Makanya kalau pengen negara ini bagus, harus diupayakan balik lagi Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Yang baru bakal bener lagi. Nggak bisa. Terus saja kayak begini nih. Repot. Yang asli. Jadi akhirnya hidupnya masing-masing. Jadi mau presiden lagu apa juga, MPR nggak ada, nggak bisa buat apa-apa, nggak boleh ngeberhentiin presiden, nggak boleh. Jadi ya nggak bisa berbuat apa, udah hidup masing-masing aja. Mau peraturan apa kayak nggak bisa berbuat apa-apa, karena memang undang-undang dasarnya udah berubah, repot. Makanya kalau ada yang pinter-pinter itu, harusnya dia berupaya tuh supaya balik kayak dulu, mengikuti aturan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Karena itu pondasi. Jadi kalau pondasi itu dirobah, maka bangunannya berubah seluruhnya. Karena pondasinya berubah, maka berubah semuanya. Jadi acak-acakan.
acak-acakan. Berubah muanya, repot. Nantinya kalau sampai semau-maunya jadi masalah. Gitu, jadi masalah. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Kenapa nggak bisa? Emang peraturannya nggak apa-apa. Gitu. Nggak ada yang dilanggar. Ya karena peraturannya berubah muanya. Makanya harus dirapihin dengan benar. Itulah mereka-mereka yang mengerti dalam dunia politik. Nih, dalam sholat berjamaah aja diatur. Imam tuh harus bagaimana? Harus bagaimana? Jadi kalau imamnya ini bagus, nanti pembantunya bakal bagus. Kalau imamnya kurang bagus, pembantunya ini kurang bagus. Udah, yang penting lu kan dulu bantu gua, lu jadi ini. Bisa jadi enggak ngerti pendidikan, suruh ngurus pendidikan. Enggak ngerti ini, bidang ini, suruh ngurus bidangnya. Jadi masalah akhirnya. Jadi repot. Jadi repot begitu. Akhirnya jadi kendala. Padahal dalam bab sholat aja diatur nih. Kita nih ngaji tentang orang jadi imam. Begitu. Orang jadi imam. Tuan rumah kudu jadi imam dan tamunya menjadi makmum. Karena tuan rumah yang lebih berkuasa. Imam yang terjadwal namanya imam rotib. Itu lebih afdol dibanding imam yang dadakan. Begitu. Yang terjadwal aja udah. Itu kayak begitu. Ini namanya kelebihan yang diatur oleh agama. Harus kayak begitu. Kalau kita ini nggak bisa. Nggak bisa. Begitu nggak bisa. Jadi sekarang ini udah acak-acakan dalam bernegara. Jadi saya umpamanya mau nyalon nih, nyalon apa? Gubernur. Di mana aja bisa, yang penting Indonesia. Saya nih penyalon gubernur apa? Jawa Tengah, Jawa Timur, mau Bali, mau mana, bisa aja. Dia kalau mau dia. Padahal nggak ngerti daerah itu, ya karena undang-undangnya boleh. Siapa aja boleh. Walaupun enggak ngerti. Padahal daerah itu ada karakternya, gangnya mana, ininya mana. Dia pokoknya boleh aja. Yang penting warga negara. Kan nggak begitu dia ngerti daerah itu, ngerti ini, ngerti. Kan ada aturannya. Sekolah aja ada zonanya. Tapi kalau jadi pejabat mau kagak. Bebas. Nih kita orang Jawa Barat, pengen jadi gubernur DKI, boleh. Kita orang DKI pengen jadi gubernur Jawa Barat, boleh. Pokoknya udah acak-acakan. Begitu. Terserah aja. Begitu. Yang penting ya ada yang mengusung, begitu. Nah, ini yang jadi acak-acakan. Jadi kita orang sebagai rakyat tuh tidak punya pilihan memilih yang udah dipilihin. Tahu nggak memilih yang udah dipilihin? Ini udah dipilihin, ya udah ente milihnya ini yang udah dipilihin sama dia. Jadi repot. Itu kayak begitu. Padahal dalam bab sholat diatur. Harus rapi. Harus mengerti. Enak kalau mengerti. Jadi imam ngerti. Nah imam tahu tuh. Kalau dia ngerti tentang sholat. Makmumnya ada yang nenek. Ada yang muda, ada ini banyak yang nenek. Nggak kebut. Tuh sholat kebut banget tuh. Sian nenek dengkul yang udah kotek-kotek tuh. Ya Allah, mau bangun aja susah, bener nggak? Begitu, sian. Begitu yang kayak begitu. Lah kudu dijaga. Bacaan jangan panjang-panjang, udah tahu tuh nenek-nenek. Diri aja payah udah riuh. Suratnya ya Allah, Yasin sampai kelar. Gitu. Ya Allah. Dikata nenek, Masya Allah, luar biasa tuh nenek. Dengar Quran gemeter, bukan gemeter. Nggak kuat diri. Aduh. Dia kata badannya goyang gemeter. Jadi enggak begitu, enggak. Imam tuh harus ngerti makmum, harus ngerti Nih makmumnya kayak begini nih, surat yang pendek aja. Udah bacanya kul. Begitu. Jadi nanti juga nenek-nenek aja demen. Saya mau demen tuh imamnya yang tadi tuh, siapa itu? Enak tuh, suratnya pendek-pendek kata nenek-nenek. Tuh kayak begitu. Dengkul saya udah kayak begini kata gitu. Jadi jangan lama-lama, jangan cepet banget, itu mau cepet banget.
Sian nih, Allah Akbar. Nenek, udahlah gua mau duduk aja kagak taraweh tuh nenek. Tahu-tahu pulang aja ditanya, dari mana nek? Taraweh, padahal kagak. Duduk aja dia, duduk. Ini kan nggak bener ini. Jadi harus rapi. Imam tuh harus ngerti, ngerti. Sama nih, ibu-ibu suka baca maulid tuh, baca rawi. Dilihat, ditanya sama yang nyuruhnya ini. Saya dikasih waktu berapa menit? 15 menit. Kira-kira kalau 15 menit berapa pasal tuh yang cukup 15 menit? Begitu. Saya 20 menit. Jangan kita, gue udah ngapalinnya latihannya segini nih. Udah habis semuanya. Ya itu mah. Orang juga nggak demen nantinya. Jadi dilihat aja, lihat. Kalau kata yang MC-nya, ini penceramanya belum datang. Udah panjangin, apa kayak dibaca. Terserah. Begitu. Itu namanya mengerti. Kita tuh mengerti. Begitu. Harus rapi di dalam tata aturannya. Kalau enggak bakalnya repot. Harus kita mengerti. Jangan lama banget sholat. Kasihan orang. Habis enak mic-nya. Ya mau mic-nya enak. Gitu. Jangan juga. Udah kalau udah ya udah. Begitu. Itu mau ceramah terakhir, dari tadi terakhir mulu. Begitu, udah sampai tengah jam masih terakhir mulu. Ya udah, kalau udah mudah begitu. Jadi diatur dalam Islam tuh apa aja hatta di dalam imam sholat. Sehingga wal afdalu an yakunal imamu faqihan aliman bi ahkamis shalah wal jamaah wa an yakuna min khiyarin nas fi dzati wan nasabi wasifati. Paling afdolnya hendaknya imam itu faqih, artinya ngerti hukum-hukum sholat, hukum wudu, aturan berjamaah, dan juga orangnya orang pilihan, yang terbaiknya orang dari yang hadir. Itulah yang hendaknya dijadikan imam. Ini yang paling pokok di dalam aturan-aturan daripada sholat berjamaah. Begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempurnaan adab, kesempurnaan ilmu, dan juga diberikan keturunan yang baik. Begitu. Itu adalah hal yang paling penting buat kita bersama. Dah, faslun babu sholatis safar, bab tentang sholat orang bepergian jauh. Nanti akan diatur, kayaknya nggak mau sekarang biar nggak double-double, buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materinya, telur doa, silakan. Baik. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya dulu, Iya. sekaitan tadi dengan imam yang makmumnya dengan yang segolongan. Iya. Iya. Kalau andaikan imamnya itu sudah sepuh, Iya. bacaannya kan kayak sin itu kan kurang jelas. Itu kalau seperti itu sah nggak dulu? Terus kalau posisinya umpamanya kita pas jadi makmum ternyata juga imamnya umpamanya cadel gitu, itu kita mundur atau tetap ikut sholat? Terima kasih Tuan Guru. Iya, baik. Sebetulnya bukan karena sepuhnya. Yang paling pokok itu benar dulu. Benar di dalam bacaan sholat. Jadi ada juga orang yang sepuh, yang giginya masih rapi, bagus, sampai tua. Ada juga yang sepuh yang udah metik. Tahu metik nggak? Apaan? Iya ompong. Gitu. Jadi enggak ada giginya. Yang enggak ada giginya kan metik ya.
Karena dia ompong jadi susah dia bacaannya, udah acak-acakan. Yang kayak begini nih jangan ngimamin. Mundur aja. Kalau kita udah rusak nih, bukan sepuhnya tapi karena ompong ini isinya ngempos. Tahu ngempos nggak? Hurufnya rusak semuanya. Begitu. Adzan aja nih, kalau dia adzan ya Allah gitu. Orang aja boro mau bangun tambah nyenyak tidurnya. Suara yang kayak begitu. Begitu tambah pules dia. Jadi bila kemudian dia rusak, jadi tidak sepuhnya, tapi karena dia nggak ada giginya sehingga dia suaranya rusak, maka dia jangan jadi imam. Jadi makmum saja, mundur. Bagaimana kalau kita jadi makmum? Kita tahu imamnya begitu rusak tuh bacaannya begitu. Nah, ya kita mufarokoh. Karena nggak sah kita ngikutnya. Nggak sah. Nah, inilah tugas pengurus. Menseleksi. Orang di perusahaan ada HRD. Mengatur, menseleksi orang. Pengurus itulah menseleksi orang untuk jadi imam. Jangan kita berbicara nggak enak. Nggak enak ini yang repot. Begitu. Jadi ini urusan ibadah, Mas. Itu kayak begitu. Termasuk cadel yang kemudian roknya bisa begitu ya. Tapi ada yang cadel ketika rok bagus di sholat. Tapi ngomong biasa nggak bisa. Ada yang dijaga sama Allah. Nah ketika kita orang tuh cadel gitu, goilil macamnya gitu. Begitu. Kita nggak bisa dia begitu. Maka nggak sah kita makmum sama dia. Buru-buru mufaroqah. Begitu, buru-buru mufaroqah. Andai kita nggak tahu dohor makmum dia, pas maghrib, oh dia rusak bacaannya, maka diulang tuh dohor masar yang makmum sama dia. Begitu, karena kita sama dengan belum sholat, kayak begitu. Allah alam. Sudah? Iya baik. Kita baca Fatihah. Ini ada gigi 2000 dari keluarga besar Bapak Haji Muhalif Kebon Mangga, 1.300.000 rupiah. Ini dari Bunda Khoslah. Pahalanya untuk almarhum Furaji bin Muhammad, Saluki bin Lufi, Haji Zaini bin Mizen, Salamon bin Marjan. Ini dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhum Haji Abdul Karim bin Usman Bahrak, Haji Manhal bin Haji Jamhuri, Haji Usman bin Umar Bahrak, Haja Hikmah binti Haji Said, Haja Ramlah binti Haji Ismail, Nur binti Ahmad Humran. Ini dari Ibunda Hajah Sa'diyah. Pahalanya untuk almarhum Haji Muhtar bin Haji Umar, Haji Saidi bin Kion, Haja Absa binti Abdul Qadir, Haji Umar bin Embet, Haja Ipa binti Haji Idris, Agus Salim bin Haji Saidi, Ahyar Setiawan bin Haji Saidi. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan wakaf-wakafnya hamba-hamba Allah ini semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barokah. Allah sehatkan zahir batinnya, diri keluarga dan anak-anaknya. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya, Allah curahkan limpahan ampunan, rahmat dan keridhaan di alam kuburnya. Amin. Al-Fatihah.
buat kita bersama, duduk-duduk kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita semuanya limpahan barokah. Umur kita barokah, ilmu kita barokah, kesehatan kita barokah, usaha-usaha kita barokah, rezeki kita makin barakah, keluarga kita barakah, anak keturunan kita barakah, teman-teman kita barakah, lingkungan kita barakah. Allah beri kita semuanya barakah dunia dan barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah.